Selamat datang dalam ibadah Minggu 8 November 2020. Mengucap syukur kalau di hari ini kita masih berkesempatan untuk beribadah bersama-sama walaupun melalui online dan di rumah masing-masing. Sebelum kita memulai ibadah kita pada pagi hari ini, kita mau bersaat teduh sejenak. Kita mengucap syukur atas setiap kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kita saat ini. Dan marilah kita siapkan hati kita untuk datang padanya, untuk beribadah, memuji dan memuliakan nama-Nya. Yesus adalah sahabat kita yang selalu ada di sisi kita. Dialah sumber kekuatan kita, dan oleh karena kuasa dan kehebatannya, kita dapat melakukan perkara besar yang Dia janjikan. Yesus, Kaulah sahabatku. Kita akan nyanyikan pujian, Yesus, Kaulah sahabatku. Dan pada saat ini Tuhan, kami mau serahkan ibadah kami ini ya Bapa, biar Engkau sendiri yang beracara dari awal, pertengahan hingga pada akhirnya. Kiranya Tuhan juga boleh berkati hamba-Mu, Pendeta Muda Kasta Sitepu yang akan menyampaikan firman-Mu pada pagi hari ini Bapa. Biarlah Tuhan, Engkau sendiri yang akan pakai hamba-Mu untuk menyampaikan firman-Mu dengan baik ya Bapa, sehingga kami yang mendengarkannya boleh menjadikan firman-Mu rema di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kusuka mengabarkan tentang Yesus dan kasih-Nya yang nyata dan mulia. Kusuka mengabarkan berita keselamatan.
Kita akan angkat satu pujian dari nyanyian pujian nomor 199, Ku Suka Mengabarkan. Sebelum kita menaikkan pokok-pokok doa kita dalam doa syafaat, kita angkat satu pujian dari nyanyian pujian nomor 283, Indah Saat Berdoa. Mari kita bersatu dalam doa. Ya Tuhan, Allah kami yang bertata di kerajaan surga, pada pagi hari ini kembali kami datang menghampiri hadirat-Mu yang Maha Kudus ya Tuhan. Kami mengucap syukur dan terima kasih
atas segala berkat kasih karunia-Mu yang senantiasa Tuhan berikan kepada kami dari hari-hari yang lampau hingga saat ini. Pada pagi hari ini Tuhan, dengan kerendahan hati kami mau menyampaikan doa dan permohonan kami ke hadirat-Mu. Namun terlebih dahulu ampunkan segala dosa dan kesalahan kami ya Tuhan, agar kami layak di hadapan-Mu. Pada pagi hari ini kami berdoa buat bangsa dan negara kami ini. Biarlah senantiasa Tuhan menolong dan menyertai bangsa dan negara kami ini. Kami berdoa buat pemimpin kami, dari presiden sampai jenjang yang paling rendah di tingkat RT. Engkau memberkati mereka, Engkau memberikan hikmat dan kebijaksanaan kepada mereka untuk memimpin bangsa dan negara kami ini, untuk keluar dari krisis yang berkepanjangan ini ya Tuhan. Secara khusus kami berdoa Tuhan buat elemen masyarakat, baik itu mahasiswa maupun yang lainnya, yang saat ini melakukan unjuk rasa atas Undang-Undang Cipta Kerja. Kiranya Tuhan Engkau menolong mereka, supaya mereka Tuhan dalam melakukan unjuk rasa, melakukannya secara benar dan tidak melakukan pengerusakan. Kami percaya Tuhan akan memberikan hikmat yang dari Tuhan kepada mereka. Tuhan, pada pagi hari ini juga akan berdoa buat penanggulangan COVID-19 yang dilakukan oleh negara kami ini. Biarlah senantiasa Tuhan menolong dan memberkati. Engkau berkati tim medis yang menjadi garda terdepan untuk mengobati orang-orang yang terpapar COVID-19 ini ya Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan buat vaksin yang telah mulai diuji cobakan. Karena Tuhan dapat segera dapat dipergunakan supaya COVID-19 ini segera dapat diatasi ya Tuhan. Kami percaya Tuhan akan selalu menolong dan akan memberkatinya. Tuhan, pada pagi hari ini juga akan berdoa buat gereja-Mu di tempat ini. Engkau senantiasa memberkati, melindungi gereja-Mu di tempat ini. Kami mengucap syukur dan terima kasih buat Gembala sidang kami, Pendeta Kastas Tepu, yang telah Kau utus menjadi gembala di tempat ini. Biarlah senantiasa Tuhan menolong dan memberkati dia, memberikan hikmat yang dari Tuhan kepada dia untuk menggembalakan umat-Mu di tempat ini. Kami juga berdoa buat jemaat-jemaat di tempat ini, biarlah dapat bertumbuh sesuai dengan yang diinginkan oleh Tuhan dari kami. Kami berdoa secara khusus buat saudara-saudara kami yang menderita sakit. Kami berdoa buat Ibu Pensi, kami berdoa buat Ibu Budi, kami berdoa buat Ibu Meli. Senantiasa Tuhan menolong dan memberkati mereka, memulihkan mereka dari segala penyakit yang diderita mereka. Kami juga berdoa Tuhan buat saudara-saudara kami yang saat terbeban, yang memiliki pergumulan. Kiranya Tuhan menolong mereka, menyertai mereka, agar mereka dapat mengatasi segala persoalan dan pergumulan mereka. Kami percaya Tuhan akan selalu menolong dan menyertai mereka. Kami berdoa Tuhan buat anak-anak kami yang mencari pekerjaan. Biarlah Tuhan menunjukkan pekerjaan yang tepat buat anak-anak kami. Kami juga berdoa buat anak-anak kami yang sekolah dari jenjang yang paling rendah sampai jenjang yang paling tinggi. Engkau memberkati mereka Tuhan, Engkau memberikan hikmat dan kepintaran kepada mereka, supaya mereka dapat mengikuti pendidikan yang mereka ikuti sebagai bekal bagi mereka di kemudian hari ya Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa buat penginjilan yang dilakukan oleh gereja-Mu ini. Biarlah senantiasa Engkau berkati, supaya makin banyak jiwa-jiwa yang dimenangkan untuk Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan buat cabang kami yang ada di Tanjung Morawa. Biarlah juga Engkau memberkati, menyertai Pak Posman yang menggembalakan di sana, memberikan hikmat dan kepintaran kepada dia untuk menggembalakan jemaat-Mu yang Engkau percayakan kepada dia di sana. Terima kasih ya Tuhan. Kami juga berdoa buat kota Bogor ini, di mana kami tinggal. Biarlah Tuhan Engkau memberkati wali kota yang memimpin kota Bogor ini, supaya dapat berkembang lebih maju lagi ya Tuhan. Kami percaya Tuhan akan selalu menyertai setiap aparat yang ada di sana.
Dan kami juga berdoa Tuhan, biarlah keberadaan anak-anak-Mu yang ada di kota Bogor ini menjadi berkat, menjadi garam di kota Bogor ini ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, pada pagi hari ini masih banyak yang ingin kami sampaikan ke hadirat-Mu ya Tuhan. Namun karena keterbatasan kami dalam berpikir, keterbatasan kami dalam berucap, kami percayakan Tuhan, Engkau sempurnakan doa dan permohonan kami ini hanya di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus Juru Selamat kami. Kami sampaikan doa dan permohonan kami ini. Amin. Panggilan memberi diambil dari Maleakhi 3 ayat 10. Bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan, supaya ada persediaan makanan di rumahku, dan ujilah aku, firman Tuhan semesta alam. Apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan? Mari kita bersatu dalam doa. Bapa kami dalam surga, pada saat ini Tuhan, kami mau menyerahkan persembahan kami ke dalam tangan kuasa-Mu Bapa. Biarlah kiranya Tuhan boleh berkati persembahan ini agar berguna bagi perluasan pengabaran Injil di gereja-Mu di tempat ini Bapa. Biarlah Tuhan boleh berkati setiap anak-anak-Mu yang memberi dan juga yang belum memberi ya Bapa. Biarlah kiranya berkat Tuhan terus melimpah di dalam kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. 2 Korintus 5 ayat 11-21. Pelayanan untuk pendamaian. Kami tahu apa artinya takut akan Tuhan, karena itu kami berusaha meyakinkan orang. Bagi Allah, hati kami nyata dengan terang, dan aku harap hati kami nyata juga demikian bagi pertimbangan kamu. Dengan ini kami tidak berusaha memuji-muji diri kami sekali lagi kepada kamu, tetapi kami mau memberi kesempatan kepada kamu untuk memegahkan kami, supaya kamu dapat menghadapi orang-orang yang bermegah karena hal-hal lahiriah dan bukan batiniah. Sebab jika kami tidak menguasai diri, hal itu adalah dalam pelayanan Allah. Dan jika kami menguasai diri, hal itu adalah untuk kepentingan kamu. Sebab kasih Kristus yang menguasai kami, karena kami telah mengerti bahwa jika satu orang sudah mati untuk semua orang, maka mereka semua sudah mati. Dan Kristus telah mati untuk semua orang, supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, tetapi untuk Dia yang telah mati dan telah dibangkitkan untuk mereka. Sebab itu, kami tidak lagi menilai seorang juga pun menurut ukuran manusia. Dan jika kami pernah menilai Kristus menurut ukuran manusia, sekarang kami tidak lagi menilainya demikian. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Dan semuanya ini dari Allah, yang dengan perantaraan Kristus telah mendamaikan kita dengan dirinya, dan yang telah mempercayakan pelayanan pendamaian itu kepada kami. Sebab Allah mendamaikan dunia dengan dirinya oleh Kristus dengan tidak memperhitungkan pelanggaran mereka. Ia telah mempercayakan berita pendamaian itu kepada kami. Jadi kami ini adalah utusan-utusan Kristus. Seakan-akan Allah menasihati kamu dengan perantaraan kami. Dalam nama Kristus kami meminta kepadamu, berilah dirimu didamaikan dengan Allah. Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya dalam Dia kita dibenarkan oleh Allah. Begitu dalam kasih Bapa pada kita dengan memberikan anaknya yang tunggal sebagai korban penebusan kita, setiap manusia yang berdosa. Darah Yesus tercurah bagi kita dan kita telah diampuninya, diselamatkan dan dilayakkan untuk menerima kasih-Nya yang mulia. Kita akan angkat satu pujian dalamnya kasih Bapa. Segalanya
memberkati kita semua. Amin. Sebelum kita mengawali firman Tuhan pagi hari ini, mari kita akan bersatu dalam doa. Bapa, kami siap menerima firman-Mu, pengurapan-Mu, hikmat-Mu kami terima untuk kami memahami isi hati-Mu, sehingga kami terus Tuhan berjalan dalam kebenaran-Mu, hidup dalam damai sejahtera yang Tuhan sediakan bagi kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan, firman Tuhan hari ini berjudul berdamai dengan Allah. Saudara dan saya bisa memiliki damai yang sejati saat kita berdamai dengan Allah. Saudara bisa berdamai dengan orang lain kalau kita berdamai dengan Allah terlebih dahulu. Kita bisa berdamai dengan diri sendiri ketika kita berdamai dengan Allah terlebih dahulu. Karena itu betapa penting kita belajar untuk berdamai dengan Allah. Saudara pasti diberkati. Karena itu mari ikuti firman Tuhan ini, ikuti khotbah ini yang akan menuntun kita untuk berdamai dengan Allah. Ada sebuah toko namanya Damai Abadi. Tetapi apa yang terjadi Bapak Ibu? Seseorang menemukan di dalam toko itu ternyata tidak ada damai. Karena customer dan pemilik toko berantem, karyawan sesama karyawan berantem, karyawan dengan bos berantem, bos dengan istrinya berantem. Jadi tidak sesuai dengan namanya. Nah, apakah pada akhirnya toko ini akan menarik banyak orang? Tentu tidak. Karena apa? Orang-orang akan berkata, ini toko ini omdo, omongan doang, ya. Omongannya namanya doang, damai abadi, tetapi di dalam tidak ada damai abadi. Atau NATO ya, not talk, not action, talk only, ya. Tidak ada perbuatan, tidak ada aksinya. Nah, demikianlah saudara, ketika gereja, keluarga, anak-anak Tuhan, ketika tidak ada damai di dalamnya, maka dunia akan mencibir, dunia akan merendahkan, dunia akan senang. Padahal di dalam Alkitab kita, di dalam Tuhan kita telah tersedia damai yang sesungguhnya. Makanya Yesus disebut sebagai Raja Damai. Karena memang di dalam Yesus ada damai yang sejati. Makanya Yesus berkata, damai yang kuberikan tidak seperti damai yang diberikan oleh dunia. Karena itu mari kita belajar bersama-sama bagaimana kita memiliki damai yang sejati yang daripada Tuhan. Saya bacakan buat Bapak Ibu sekalian di ayat yang ke 2 Korintus 5 ayat 19. Sebab Allah mendamaikan dunia dengan dirinya oleh Kristus dengan tidak memperhitungkan pelanggaran mereka. Ia telah mempercayakan berita pendamaian itu kepada kami. Amin. Nah, saudara kita berdamai dengan Allah bukan karena usaha kita, bukan karena perbuatan kita, bukan karena ketaatan kita. Kita berdamai dengan Allah karena satu hal, bahwa Allah memberikan anaknya sebagai jalan pendamaian bagi saudara saya kepada Allah. Ya. Kita berdamai dengan Allah karena Yesus Kristus. Seharusnya kita yang harus dihukum, seharusnya kita yang harus kena kutuk, mati. Tetapi Yesus merelakan dirinya. Allah merelakan anaknya menanggung dosa, kutuk dan pelanggaran kita. Nah, Allah adalah Allah yang adil. Makanya setiap orang yang berdosa pasti dihukum. Tetapi di sisi lain, Allah juga adalah Allah yang penuh kasih, yang gak mau satu orang pun anak manusia dihukum. Tapi tidak semata-mata udahlah, kamu kan ciptaanku yang mulia, cintailah. Udah, sekarang kamu gak usah menanggung dosa lagi. Enggak, karena kalau demikian dia tidak punya dasar yang kuat. Allah tidak bisa menyangkal dirinya, sebab dia adalah Allah yang adil. Sebab itu solusinya kepada. Sebab itu solusinya apa? Ia merelakan anaknya bagi kita. Ia mengutus anaknya yang tidak berdosa. Ia tidak pernah berbuat dosa. Di dalam dirinya tidak ada dosa. Ia mati menanggung dosa-dosa kita di atas kayu salib,
Sehingga saudara dan saya yang percaya kepadanya tidak ada lagi kutuk, tidak ada lagi hukuman, tidak ada lagi murka Allah. Saudara dan saya hidup dalam damai sejahtera. Amin. Kalau orang-orang dunia ini berkata, kamu ada damai enggak? Ada. Damaimu seperti apa? Buatmu damai itu apa? Damai itu buat saya ketika istri saya tidak ada di rumah. Damai itu buat saya ketika orang tua saya tidak ada di rumah. Damai itu buat saya ketika saya tidak melihat batang hidup orang itu di hadapan saya damai. Ya, kalau damai seperti ini, inilah damai yang berasal dari dunia ini. Damai dunia ini berkata, aduh saya damai sekali. Kenapa? Saya kenyang, kantong saya tebal, oh saya damai. Ya. Damai dari dunia ini sifatnya situasional, kondisional, ya. Damai dari dunia ini sifatnya datang dan pergi. Tetapi damai dari Tuhan kita adalah damai yang sejati. Karena kematian Yesus di atas kayu salib adalah kematian atas dosa kita, sekali untuk selama-lamanya. Tuhan tidak lagi murka kepada kita. Tuhan tidak lagi marah kepada kita. Tidak lagi penghukuman bagi orang-orang yang percaya. Karena itu, apa yang terjadi buat orang-orang yang menerima damai sejahtera dari Tuhan, ia menjadi ciptaan baru, ya. Ia menjadi ciptaan baru. 2 Korintus 5 ayat 17. Jadi siapa yang ada dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Artinya apa? Saudara dan saya yang percaya kepada Yesus, kita adalah ciptaan baru sebagai orang yang dibenarkan, orang yang tidak lagi ada di bawah penghukuman, orang yang menerima kasih karunia Allah, orang yang menerima anugerah kebenaran, orang yang menerima damai sejahtera dari Allah. Ketika saudara dan saya menerima Yesus Kristus, ketika itu kita bukan lagi seteru Allah. Kalau hidup lama kita adalah seteru Allah. Waktu kita menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan, kita bukan lagi seteru Allah, tetapi kita adalah anak Allah. Kita bukan lagi seteru Allah. Kita menjadi ciptaan baru. Bukan lagi seteru, melainkan sebagai anak Allah. Haleluya. Kita tidak lagi hidup di dalam mental yang lama, ya. Kita tidak lagi hidup di bawah mental hukum Taurat, tetapi kita hidup di bawah mental kasih karunia, bahwa Allah telah menjadikan kita. Kalau mental kasih hukum Taurat berkata kamu melakukan supaya kamu menjadi, tetapi mental kasih karunia berkata kamu sudah menjadi, maka kamu melakukan. Puji Tuhan. Kita tidak lagi ada di gunung Sinai, tetapi kita ada di gunung Sion, ya. Perbekalanmu akan melimpah, ya, dan melimpah di dalam bukit Sion, ya, penuh dengan kemurahan. Kita akan melihat kemurahan Tuhan terjadi, tergenapi atas kehidupan saudara dan saya. Kenapa? Karena Yesus sudah mati bagi kita. Kita tidak lagi hidup di bawah perjanjian yang lama. Kalau di bawah perjanjian yang lama, kita sudah pernah belajar, kita harus memenuhi hukum-hukum supaya kita diberkati, supaya kita layak diselamatkan, layak diberkati, layak untuk disebut sebagai hamba Allah. Tetapi di bawah perjanjian yang lama, jelas, ya, dikatakan bahwa kita tidak perlu melakukan apapun. Bagian kita hanya percaya kepada Tuhan, menerima anugerah kebenaran di dalam Yesus Kristus. Nah, Pak, gimana Pak? Kalau misalnya di dalam Tuhan hanya cukup untuk percaya, nggak perlu melakukan, nanti orang-orang pada berbuat jahat, seenaknya berbuat hal-hal yang tidak memuliakan Tuhan. Ya, kalau saudara mengerti dengan pikiran sendiri, maka itu yang akan terjadi. Kalau orang-orang yang dikuasai oleh hawa nafsu, memang akan terjadi hal yang demikian. Tetapi buat orang yang menerima anugerah kebenaran di dalam Yesus Kristus, ia akan mengalami kekudusan yang sesungguhnya. Karena ketika kita percaya yang benar, maka kita akan melakukan yang benar. Ketika kita
berakar pada sesuatu yang baik, maka buahnya pun akan baik. Perbuatan benar itu baik, perbuatan baik itu harus, tetapi bukan karena itu kita diselamatkan, bukan karena itu kita dilayakkan. Jangan pernah memandang perbuatan baik kita, kesetiaan kita, ketaatan kita sebagai sarana kita untuk layak, sebagai sarana kita untuk menerima jawaban doa kita, sebagai sarana kita untuk menerima berkat-berkat dari Tuhan. Saudara dan saya sudah dilayakkan, saudara dan saya sudah dibenarkan, sehingga kita layak menerima segala sesuatu yang baik dari Tuhan. Amin. Puji Tuhan, ya. Apa yang diberikan Tuhan gratis tidak bisa kita beli, kita tidak bisa kita bayar. Kenapa banyak orang tidak menerima damai dari Tuhan? Kenapa banyak orang tidak menerima sesuatu yang baik yang Tuhan sudah sediakan? Karena mereka mencoba membayar apa yang diberikan gratis oleh Tuhan, sehingga mereka tidak pernah menerima apapun dari tahta kasih karunia Tuhan. Karena itu hari ini saudara dan saya sudah dibenarkan, saudara sudah dilayakkan, saudara sudah posisi saudara dan saya adalah sebagai anak Allah. Kita bukan lagi seteru Allah, kita layak diberkati, layak menerima segala yang baik dari Tuhan. Bagian kita hanya menerima, percaya, ya. Ketika kita percaya sesuatu yang benar, pasti otomatis sesuatu yang benar akan lahir dari diri kita. Sesuatu yang baik akan berbuah dari diri kita. Karena itu kita bersyukur karena apa yang Tuhan sudah perbuat di atas kayu salib. Ingat, bagi orang percaya tidak ada lagi penghukuman, ya. Ibrani 8 ayat 12 berkata, sebab aku menaruh belas kasihan terhadap kesalahan mereka, tidak mengingat lagi dosa-dosa mereka. Kenapa? Karena kekudusan Allah telah dipuaskan dalam tubuh anaknya di atas kayu salib, sehingga saudara dan saya diperdamaikan. Tuhan tidak mengingat-ingat lagi dosa-dosa kita. Artinya apa? Kalau Tuhan tidak mengingat-ingat dosa-dosa kita, maka sesungguhnya tidak lagi ada penghukuman. Karena itu dikatakan dalam Yesaya 54 ayat 9 sampai 10. Keadaan ini bagiku seperti pada zaman Nuh, seperti aku telah bersumpah kepadanya bahwa air bah tidak akan meliputi bumi lagi. Demikianlah aku telah bersumpah bahwa aku tidak akan murka terhadap engkau dan tidak akan menghardik engkau lagi, sebab biarpun gunung-gunung beranjak, bukit-bukit bergoyang, tapi kasih setiaku tidak akan beranjak daripadamu, dan perjanjian damaiku tidak akan bergoyah, firman Tuhan yang mengasihi engkau. Jadi Tuhan bersumpah, Dia tidak akan menghukum, tidak akan menghardik, ya, setiap orang yang percaya. Walaupun gunung-gunung beranjak, bukit-bukit bergoyang, tetapi kasih setia Allah tetap untuk selama-lamanya. Perkataan Allah ya adalah, firman Tuhan adalah ya dan amin. Kalau Tuhan berkata bersumpah, ya, sebenarnya Tuhan tidak perlu bersumpah karena Ia tidak pernah ingkar akan perkataannya. Tetapi kenapa Tuhan bersumpah? Karena Ia ingin memberi jaminan ganda kepada saudara dan saya bahwa Ia tidak akan pernah menghukum orang-orang yang percaya kepadanya, bahwa Ia tidak akan pernah murka terhadap orang-orang yang percaya kepadanya. Karena apa? Karena semuanya itu telah ditanggungkan dalam tubuh anaknya, Yesus Kristus. Karena itu ada damai sejahtera yang tersedia buat Bapak Ibu, Saudara dan saya, buat keluarga, buat gereja ini. Ada damai sejahtera yang tidak terlampaui oleh akal, budi dan pikiran manusia. Kita punya kekuatan sekarang untuk mengampuni orang lain. Kita punya kekuatan sekarang untuk mengasihi musuh kita. Kita punya dasar yang kuat saat ini untuk kita melayani karena damai yang kita rasakan. Kita punya dasar kekuatan juga untuk menolong orang lain, untuk memberi kepada orang lain karena damai yang ada pada kita. Saudara, ketika saudara menerima damai dari Tuhan, saudara akan menjadi pribadi damai yang sesungguhnya. Apa yang terjadi ketika saudara memiliki damai? Maka saudara akan menjadi pribadi yang hangat di tempat yang dingin.
sejuk di tempat yang panas. Saudara akan menjadi pribadi yang ketika ditinggikan tidak menjadi lupa diri, ketika direndahkan tidak menjadi rendah, karena saudara punya damai sejahtera dari Tuhan yang kekal adanya. Ketika kita mengalami damai dengan Tuhan, maka di situ kita akan punya kekuatan untuk selesai dengan diri kita. Kita selesai dengan diri kita sendiri. Kita akan bisa berdamai dengan diri kita. Kita bisa berdamai dengan orang lain, dan damai yang kita terima tidak pernah habis-habisnya. Ketika saudara dan saya mengalami satu hal yang tidak baik, saudara mungkin melakukan dosa, saudara bisa diingatkan kepada damai yang tidak pernah habis, damai yang tetap ada, sehingga damai kita melimpah-limpah. Sehingga ketika kita melimpah dengan damai, orang di dekat kita pun merasakan nyaman, merasakan damai sejahtera. Ketika kita hidup dalam damai, maka potensi yang terbaik keluar dari diri kita, ya. Maka kualitas terbaik keluar dari diri setiap kita. Saudara yang menerima damai dari Tuhan, saudara hanya yang tersedia buat kita adalah yang hanya berkat, hanya berkat. Ada pengampunan yang Tuhan sudah sediakan. Dia tidak akan pernah murka lagi, dia tidak akan pernah marah lagi. Jadi hari ini kalau Bapak Ibu merasa saudara pernah melakukan satu kesalahan di masa yang lalu, ingat, Tuhan sudah mengampuni. Tidak ada lagi pengampunan. Jangan lagi ada keraguan, Pak, saya diampuni Tuhan gak ya? Saya diberkati Tuhan gak ya? Karena saya kan masih begini orangnya. Nah, saudara harus buang itu semua. Karena Tuhan yang kita sembah telah menyelesaikan segala dosa kita, baik yang dulu, sekarang, dan yang akan datang. Sehingga tidak ada lagi penghukuman. Ketika saudara menerima Kristus sebagai Tuhan, saudara telah berdamai dengan Allah. Sehingga Allah punya segala sesuatu yang baik yang disediakan buat saudara. Saudara telah dilayakkan untuk menerimanya lewat anaknya Yesus Kristus. Karena itu maju terus, berjalan terus dalam damai sejahtera yang Tuhan anugerahkan. Kalau ada iblis yang mendakwa, ya, kamu dosa, kamu tidak layak, saudara harus lawan. Ya, saya memang berbuat dosa, tetapi Yesus membenarkan saya. Yesus melayakkan saya lewat darahnya, sehingga hari ini saya layak untuk menerima segala yang baik dari Tuhan, layak menerima janji-janji Tuhan. Saya dibenarkan satu kali untuk selama-lamanya, dan percayalah, saudara akan semakin melihat janji-janji yang diberkati, saudara akan melihat berkatnya dicurahkan dalam hidup saudara, dan damai sejahteranya akan semakin nyata lewat kehidupan keluargamu, gereja kita, dan hidup kita pribadi lepas pribadi. Amin. Selamat hari Minggu, selamat berjalan dalam damai sejahteranya Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur buat firman Tuhan yang mengingatkan kami bahwa Engkaulah sumber damai yang sejati. Kami terima damai yang daripada Engkau, Tuhan, karena Yesus Kristus telah mati satu kali untuk selama-lamanya, membenarkan kami, melayakkan kami, Tuhan. Kami punya dasar yang kuat, dasar yang teguh, bahwa kami memiliki damai sejahtera dari Tuhan, karena Yesus yang maha adil, Yesus yang maha kasih telah menyelesaikan segala dosa-dosa kami di atas kayu salib. Terima kasih Tuhan, kami hari ini boleh menikmati damai sejahtera-Mu sepanjang hidup kami, Tuhan. Dengar doa kami Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya, haleluya. Bapa di surga, kami mengucap syukur buat hari Minggu yang luar biasa. Kami boleh berbakti bersama-sama, meskipun berbeda waktu, jarak, dan tempat, tapi kami percaya Tuhan yang kami sembah tetap setia, tetap tidak pernah ingkar. Kami berdoa untuk jemaat-Mu yang berbeban berat, berikan mereka kelegaan dan kekuatan dan kemenangan, sebab semua Tuhan berjamin bagi setiap orang yang percaya. Yang sakit disembuhkan, Pak Dadi yang sedang terbaring sakit, kekuatan kesembuhan dari Tuhan nyata buat Pak Dadi dalam nama Yesus. Pak Dadi sembuh, sehat, dan diberkati oleh Tuhan. Berkati juga untuk Ibu Budi dan Bapak Budi, Om Afin pensi, dan juga Om Mbak Sri. Tuhan berkati mereka semua di masa tua mereka, di kondisi mereka yang tidak muda lagi. Tuhan berikan kekuatan dan kesehatan Bapak.
Terima kasih Tuhan, jemaat-Mu dalam usaha pekerjaan mereka Tuhan berkati, sebagai karyawan, sebagai pegawai negeri, sebagai wirausahawan, sebagai pedagang, semua melimpah dalam kasih karunia-Mu Tuhan, semuanya dalam pemeliharaan perlindungan-Mu yang sempurna. Terima kasih Tuhan, anak-anak kami dalam sekolah mereka, dalam masa pertumbuhannya, semua Tuhan berkati, semua berjalan dengan baik dalam anugerah pertolongan dan perlindungan Tuhan. Sepanjang minggu ini kami serahkan kehidupan jemaat-Mu sekalian Tuhan, baik ketika ada di luar rumah, ketika ada di rumah, biarlah Tuhan Engkau yang melimpahkan damai sejahtera-Mu ya Tuhan, sehingga jemaat-Mu terus bertumbuh dalam kasih karunia-Mu, sehingga jemaat-Mu terus bertumbuh seperti yang Tuhan kehendaki. Terima kasih Tuhan, berkat-Mu melimpah atas jemaat ini, jauh dari sakit penyakit, jauh dari segala kecelakaan, jauh dari segala mara bahaya, karena Tuhan yang menjadi sumber segala yang baik di dalam kehidupan kami. Jemaat yang diberkati Tuhan, ibadah kita telah selesai. Tuhan senang dengan setiap kerelaan, kesungguhan, ketulusan dalam berbakti memuliakan Dia. Sekarang sebelum kita akan kembali ke tempat kita masing-masing, arahkan hati dan pikiran-Mu dan terimalah berkat dari Tuhan. Kiranya kasih dan anugerah, perlindungan, penyertaan Tuhan yang sempurna tercurah, terjadi atas kehidupan jemaat sekalian. Tuhan memberkati engkau, Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya, Tuhan melimpahkan engkau kasih karunia kepada kasih karunia-Nya. Berjalanlah dalam damai sejahtera-Nya. Jadilah saksi Tuhan, jadilah pembawa damai, baik di kantor, baik di jalan dan di rumah, di lingkungan. Tuhan memberkati, Tuhan memampukan. Di dalam nama Yesus, Allah kami yang hidup dan berdoa. Amin. Daerahku